Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dipertemukan dalam kajian ilmu akidah itu membahas eh, syarah ya atau penjelasan dari matan akidah Al-Qairwani Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani rahimahullah taala di pertemuan yang ketujuh ya. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam matan ini tidak semua ya karena sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Ya, jadi ini sebagai matan dasar ya, insya Allah cukup. Ada beberapa apa namanya sifat-sifat Allah yang disebutkan dan dalam penjelasan saya itu apa namanya dikumpulkan yang dibahas itu ada apa namanya 18 sifat ya. Kata 18 sifat. Nah, ini sudah masuk ke yang akhir yaitu nomor 17 ya. Sekarang kita membahas nomor 17. Ya, yaitu tinggi dengan zatnya ya, dekat dengan ilmunya. Halin bidatihi danin bi ilmihi. Ya, nanti yang terakhir yang ke-18 itu pembahasan ini yang cukup panjang nanti pembahasannya karena sangat krusial ya dalam memahaminya, yaitu Allah yang maha bicara. Ya, jadi sifat Allah berbicara. Kita lihat penjelasannya. Ya, sebentar ya ada yang datang. Baik-baik. Kita lihat di bukunya ya. Jadi ini judulnya tinggi dengan zatnya ya, dekat dengan ilmunya. Ya, atau bahasa Arabnya alin bidzatihi danin bi ilmihi. Ya, tinggi dengan zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, danin bilmi dekat dengan ilmunya. Jadi apa namanya pernyataan ini sangat dikenal ya di kalangan para ulama Ahlussunnah sejak era salafus saleh ya. Dan ini disepakati ya, disepakati. Sebenarnya ini menegaskan yang sebelumnya ya, karena pembahasan tentang sifat tinggi itu sudah dibahas sebelumnya, ya kan? Nah, cuman di sini disandingkan dengan sifat dekat, ya dengan sifat dekat. Nah, Al-Qairwani juga menyebutkan ya, dan beliau juga sama ya menyandingkan antara dua sifat ini, yaitu beliau mengatakan wa annahu fawqa arsyihil majid bi dzatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Ya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasnya ini sudah kita bahas ya, itu panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Kenapa beliau menggunakan kata fauqa gitu ya, yang padahal di nas itu ala. Kalau bidzatihi itu sudah di ya di atas arasnya yang mulia. Yang mulia ini kan kembali ke aras ya, aras yang mulia dengan zatnya, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa fi kulli makanin bi ilmi, dan dia di setiap tempat dengan ilmunya. Ya, jadi dengan setiap tempat dengan ilmunya. Nah, dua hal ini sering disebutkan secara berbarengan ya, karena untuk mempertegas dan meluruskan pemahaman yang keliru. Ya, bahwa zat Allah itu tidak berada di berbagai tempat, tetapi di atas aras. Sedangkan yang di seluruh tempat itu adalah ilmunya.
yang meliputi seluruhnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ya, jadi ini bantahan bagi kelompok Jahmiyah ya, Mu'tazilah yang mereka apa namanya mengingkari Allah di atas arsy. Ya, mengingkari keberadaan Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Ya, karena mereka mengatakan Allah itu ada di setiap tempat. Ya, sebagaimana Allah ada di langit, apa di atas, di langit, di bumi, di mana-mana, di semua, gitu. Itu kan kata apa namanya Jahmiyah ya, Mu'tazilah. Nah, inilah yang dibantah oleh para ulama salafus saleh. Ya, jadi sejak awal kemunculan mereka itu sudah direspon oleh para ulama era salafus saleh, ya. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau menulis kitab Ar-Radd ala eh, Zahmiyah wa Zanadiqah ya, itu jelas bantahan-bantahan beliau di dalam kitab beliau itu. Ya, hujah-hujah beliau membantah keyakinan mereka, dan Imam Ahmad menegaskan bahwa Allah itu di atas aras, tidak di mana-mana gitu. Tidak berada di mana-mana, apalagi kalau dikatakan di mana-mana berarti menyatu dengan makhluk. Bahkan kata Imam Ahmad eh, apa namanya tidak mungkin Allah berada pada kotoran, pada hal-hal yang najis gitu ya, pada setan-setan iblis gitu kata Imam Ahmad itu. Ya nggak mungkin. Ya Allah Maha Suci dari itu semua. Jadi Allah tidak menyatu dengan makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya. Gitu ya. Nah, terpisah itu keberadaannya tinggi di atas makhluk. Makhluk ini semua di bawah ya. Gitu. Jadi ini membantah. Nah, yang di setiap tempat itu adalah ilmu. Jadi ilmunya Allah, ilmu Allah itu meliputi semuanya. Bukan zatnya ada di mana-mana, tapi di mana-mana itu ilmunya. Nah, ini mah nanti akan dibahas kaitannya dengan apa kebersamaan Allah gitu ya. Allah itu bersama kalian, bersama mereka dimanapun mereka berkata, ya apa berada, itu adalah dengan ilmunya ya. Sebenarnya akan dibahas nanti. Nah, pernyataan ini adalah ijma. Ya, ini ijma disepakati oleh semua ulama sunnah, ya generasi salafus saleh ya khususnya, karena ketika kita bicara sunnah ya, tentu patokannya yang menjadi representasi siapa sunnah yaitu kalangan salafus saleh ya, dari mulai sahabat, tabiin, tabiut tabiin ya, karena mereka ini sangat kuat menjaga kemurnian akidah. Jadi itu yang jadi patokan gitu ya, karena masa-masa berikutnya itu kan banyak penyimpangan ya dari pemikiran-pemikiran yang keliru dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali para ulama menyebutkan ini adalah ijma, disepakati. Misalnya oleh As-Sijzi ya. Ini udah dibahas di pembahasan sebelumnya sehingga tidak saya tulis ulang ya. Redaksi Arab ini hanya dikutip bagian intinya saja ya. Ini di kitab beliau yang terkenal ya. Ar-Rad ala man ankarol harfa wa saut. Ya, kitab beliau itu bantahan bagi orang yang mengingkari lafaz dan suara ya, bagi kalamullah itu. Jadi kalamullah itu jelas dengan lafaz dan suara. Inilah yang diingkari oleh para ahli kalam, baik ahli kalam awal ataupun belakangan. Ya, ahli kalam awal itu kan Jahmiyah, Mu'tazilah ya, ahli kalam belakangan Asy'ariyah ya, Maturidiyah. Mereka sama ya menolak ini. Nah, jadi kata beliau bahwa Allah dengan zatnya di atas arasnya dan ilmunya di setiap tempat. Jadi sama ya pernyataannya. Juga dinukil oleh Atal Mankin, ini juga sudah dikutip ya sebelumnya. Telah ijma kaum muslimin dari Ahlussunnah bahwa makna firman-Nya dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini yang ma'iyah itu bahwa ma'akum aina ma kuntum kan. Ya, dan yang semisalnya kata beliau dari Al-Quran bahwa ia adalah ilmunya.
Jadi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada itu maksudnya dengan ilmunya, bukan zat Allah ada di mana-mana, ada di semua tempat. Ya, di mana kan kelompok Mu'tazilah itu mereka berdalil dengan dalil itu. Ya, padahal makna ma'a bersama di situ adalah dengan ilmunya, dengan ihatoh ya, meliputi gitu ya, ya dengan kekuasaannya yang berada di semuanya, meliputi semuanya. Jadi bukan dengan zatnya. Jadi kekeliruan kelompok ahli kalam ya, Jahmiyah Mu'tazilah itu dalam memahami ayat. Padahal ayat itu sebetulnya jelas ya, petunjuknya jelas untuk dipahami ya, karena mereka apa termasuki oleh kerancuan-kerancuan berpikir ya atau syubhat, apa namanya, pengaruh ya dari ketika diterjemahkannya buku-buku Yunani ya, apa dipelajari itu ada pengaruh dari sana. Sehingga hal-hal yang jelas dalam nas itu menjadi tidak jelas, menjadi rancu bagi mereka. Ya padahal ini sudah disepakati ya. Jadi makna ma'a di situ, dan itu makna zahir, itu bukan takwil. Makna zahir yang disebut makna zahir itu kan petunjuk yang kuat ya, yang dipahami dari nas. Kadang orang salah apa mengatakan zahir itu berarti harfiah, literal gitu, nggak melihat konteks. Tidak. Yang dimaksud zahir itu adalah makna yang paling kuat yang ditunjuki dalam nas itu apa? Dan itu harus diarahkan kepada zahir, itu wajib. Tidak bisa sembarangan dialihkan. Ya, seperti perkataan Imam Ahmad ya, bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat dan semuanya ya, nas-nas Quran Sunnah itu harus dipahami secara zahir. Begitu juga perkataan Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ya, jadi sama ya kata beliau juga bahwa Allah di atas langit-langit dengan zatnya, beristiwa di atas atasnya dengan cara yang dia kehendaki. Nah, begitu juga ya pernyataan ini sama diungkapkan oleh Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani, wafat 264 Hijriah. Ya, beliau murid utama dari Imam Syafi'i ya, Muzani. Sah. Jadi ini kita perlu mengenal ya banyak. Makanya saya dalam mensyarah ini mengutip rujukan-rujukan awal ya, utama dalam akidah ini. Jadi supaya kita tahu bahwa kitab-kitab akidah ini banyak sekali ditulis oleh generasi awal. Ya termasuk ini salah satunya Imam Al-Muzani, ini muridnya Imam Syafi'i ya, murid utamanya. Karena oleh beliaulah apa madhab Imam Syafi'i itu menjadi tersebar ya. Karya beliau itu kan Mukhtasar ya, Al-Muzani itu menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, yang kemudian berikutnya di Syarah dan seterusnya ya. Bahkan ya apa yang disampaikan oleh Al-Muzani itu ya akidahnya Imam Syafi'i ya, sebenarnya pernah saya sampaikan bagaimana sebenarnya akidahnya Imam Syafi'i ya dalam perkataan-perkataan beliau. Nah, beliau sama bahkan ini yang kita jadikan judul ya, perkataan Al-Muzani ini, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi wa huwa dadin bi ilmihi min ulkihi. Ya, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya ya, dalam kemuliaannya, ya dalam kemuliaan apa arsy-Nya itu ya. Ini sebagai pujian ya dari Allah untuk makhluk yang terbesar itu arsy. Ya, dengan zatnya ya. Nah, dan dia danin. Danin itu artinya dekat, korib dari kata dana ya. Apa ada dana ya. Makanya dunia itu disebut dunia karena memang dekat ya.
Nah, dengan ilmunya dari makhluknya. Nah, ini dalam syarah sunnah ya. Nah, bahkan ini merupakan perkataan Imam Malik. Imam Malik juga sama mengatakan ini. Ya, jadi kata Imam Malik, Allahu fis sama ya wa ilmuhu fi kulli makan la ya'lu minhu makan. Nah, ini jelas sekali. Ya, gitu. Jadi kita harus akrab dengan perkataan para ulama salaf ini ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, generasi tabiut tabiin. Mungkin bagi sebagian orang perkataan ini asing gitu. Mereka tidak mengenal. Makanya kalau kita benar-benar ya ingin akidah kita itu sunnah, ya kita harus akrab dengan perkataan para ulama-ulama era awal, era salaf. Karena mereka lah gitu ya yang menjadi representasi ya dari sunnah itu. Karena sebagian orang mungkin asing mengatakan Allah fis sama. Padahal ini perkataan Imam Malik ya dan ini sangat jelas kan apa namanya disimpulkan dari nas-nas ya Al-Quran dan hadis yang jelas. Di Allah di langit, ya Allah fis sama. Ya, dan ini sudah kita bahas ya makna Allah fis sama itu kan bukan berarti diliputi oleh langit, ya kan? Maksudnya di atas ya langit, di atas seluruh makhluknya. Wa ilmu fi kulli makan dan ilmunya di setiap tempat la yahlu minhu makan. Tidak ada sesuatu pun yang kosong dari ilmunya. Ya, ini seperti disebut oleh Imam apa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya, anaknya Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah ya. Kemudian juga dalam kitab Syariah karya Al-Ajurri. Ini juga rujukan-rujukan penting ya. Nah, Syariah Al-Ajurri ini banyak memuat nukilan-nukilannya asar-asar ya yang juga menjadi rujukan dalam akidah Ahlussunnah ya, salafus saleh. Dua hal ini adalah makna dari zahir dan batin. Nah, kenapa ini sering disandingkan? Karena memang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga disandingkan ya dengan istilah zahir dan batin itu. Jadi awal kan sudah kita bahas ya wal awwalu wal akhir wa zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir ya. Sudah kita bahas yang awal akhir. Nah, zahir dan batin itu apa maknanya apa? Zahir itu ya, maknanya adalah Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Batin itu Allah dekat. Ya, sampai hal-hal yang batin yang tersembunyi itu tidak ada yang luput dari Allah ya, tidak ada yang terhalang ya, semuanya Allah ketahui. Ya, jadi makna zahir dan batin itu kan itu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tabari ya dalam tafsirnya. Ya, beliau mengatakan ya dan firman-Nya dan yang maha zahir dia berfirman dan dia yang maha zahir terhadap segala sesuatu yang ada di bawahnya. Zahir jadi Allah itu zahir nampak ya sedangkan makhluk itu semua di bawahnya. Dia maha tinggi di atas segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya. Nah, itu mana zahir. Lalu maha batin ya batin dia berfirman dan dia maha batin mengetahui secara mendalam batin itu segala sesuatu maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat kepada sesuatu selain darinya. Ya, sebagaimana dia berfirman dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Jadi itu mana zahir dan batin. Nah, lalu makna lebih dekat kepadanya dari urat leher ya adalah dengan ilmunya. Sebagaimana telah terdapat dalam tafsir Al-Baghawi. Ya, nah lalu kita lebih memperdalam sifat dekat karena untuk sifat tinggi kan sudah dibahas ya sebelumnya. Nah, jadi sifat dekat. Nah, secara umum Allah memiliki sifat dekat. Seperti dalam banyak ayat juga ya disebut di antaranya innahu samiun qarib misalnya dalam surat Saba ayat 50. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha dekat.
Nah, dekat ini ya, sebagaimana saya share ya di apa namanya slide-nya itu pembagian ya, pembagian sifat dekat itu ya. Ada dekat dengan zatnya ya, ada dekat dengan sifatnya. Ya, jadi pembagiannya sifat dekat. Nah, jadi dekat dengan zatnya itu adalah ini semuanya terdapat di dalam nas-nas ya, Al-Quran dan hadis. Jadi Allah itu mendekat kepada hambanya. Ya, jadi secara zatnya ya Allah mendekat kepada hambanya. Tentu dengan cara yang dia kehendaki, yang kita tidak mengetahuinya. Ya caranya bagaimana kita tidak mengetahuinya ya. Yang penting kita mengimani bahwa Allah itu mendekat kepada hambanya. Karena jelas ya disebutkan di dalam nas. Nah, ini juga mendekat ini sama dengan sifat Allah turun. Ya, jadi Allah itu turun ya ke langit dunia ya, ke langit terdekat sepertiga malam ya itu dalam hadis yang sahih. Nah, itu kan disebut dengan istilah nuzul, yanzilu ya Rabbuna, ada juga dengan hubud, abato ya butuh ya. Ada juga dengan tadalli. Ini maknanya sama ya, berdekatan ya, maknanya apa turun. Mana yang turun? Ya, kalau yang namanya turun ya berarti kan dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah turun itu. Nah, tetapi tidak memastikan ya, tidak mesti berpindah tempat gitu. Nah, makanya itu bedanya dengan manusia ya, dengan makhluk. Kalau manusia pindah tempat gitu. Kalau Allah itu turun itu tidak berarti berpindah ya, tidak menjadikan arah dia itu kosong kan itu dibahas oleh para ulama. Nanti kita baca ya penjelasannya. Nah juga sama dengan sifat datang. Ya Allah kan Allah datang. Wajah bukan gitu. Itu dengan istilah maji ya jaa ya jiu dan juga itian atayati kan gitu. Dalam nas itu disebutnya. Lalu ada dekat dengan sifatnya. Nah, dekat dengan sifatnya ini ada dua macam. Ada umum. Ya, umum artinya dengan semua makhluknya. Ya, dengan semua hambanya. Baik orang-orang beriman, orang-orang kafir, semuanya Allah dekat ya. Dalam arti apa? Ilmu. Jadi Allah mengetahui semuanya, ya meliputi semuanya, ya tidak ada yang tersembunyi darinya. Dan juga kekuasaannya. Kekuasaan Allah itu meliputi semua makhluknya. Nah, inilah yang disebut kebersamaan umum ya, ma'iyah amma. Ma'iyah amma, kebersamaan Allah secara umum. Nah, ada dengan sifatnya khusus. Nah, kalau khusus ini bagi hamba-hamba pilihannya, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, para nabinya, itu dengan memberi perhatian khusus, melindungi, ya, menolong, meridhoi. Ini yang disebut dengan kebersamaan khusus ma'iyah khosoh. Ya, ma'iyah khosoh. Kita lihat penjelasannya ya. Ya, jadi yang pertama tadi dekat dengan zatnya, artinya Allah mendekat kepada hambanya ya sesuai dengan yang dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki yang sesuai dengan keagungannya. Ya, tidak perlu kita menganggap itu adalah suatu kekurangan ya, suatu sifat yang sebagai makhluk ya tidak ya karena kan kita manusia itu pengetahuannya terbatas ya tidak apa namanya hanya tahu apa yang kita lihat saja yang kita saksikan
di makhluk ini dan terhadap makhluk pun kita terbatas melihatnya. Kita hanya bisa melihat makhluk-makhluk yang terlihat. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat nanti kita tidak tahu bagaimana cara turun mereka gitu kan, cara apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu. Nah, sehingga Sehingga tidak tidak perlu perlu kita kita kemudian menolak menolak Allah turun, Allah datang. Ya, ya karena karena itu itu dilakukan dilakukan ya sesuai sesuai dengan dengan kehendak Allah ya, dengan cara yang Dia kehendaki yang tidak kita tahu dan tidak perlu tahu. Karena memang tidak akan bisa untuk menjangkau hal itu. Makhluk aja kita tidak bisa menguasai semua. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak mungkin. Makanya Allah sebagaimana dalam ayat kursi wala yuhituna bisyai'im min ilmihi. Kita tidak akan bisa menguasai meliputi ilmu tentang Allah. Nah, ini turun ya, nuzul ya di dalam hadis sahih ya. Ini apa tahridnya ini saya sebutkan lengkap. Bukhari, Muslim, bahkan bukan hanya Bukhari Muslim, Abu Dawud ya, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, hadisnya sahih dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya." Rob kami ya tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit terdekat ya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir ya, ketika apa namanya tersisa sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam. Jadi malam itu dibagi tiga. Nah, yang bagian tiganya itu sepertiga terakhir ya. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Ya, siapa yang memohon kepadaku maka aku akan kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepadaku maka aku akan memberikannya. May yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Ya, jadi dalam hadis ini tidak ada kesamar-samaran ya, jelas. Jadi Allah turun. Nah, langsung dikatakan seperti itu, maka ya sudah terima saja apa adanya. Jadi Allah turun, nggak usah kemudian dipikirkan bagaimananya, itu nggak boleh. Allah turun sudah, Allah turun. Itu maknanya tadi mendekat, berarti kepada hambanya lebih mendekat secara zatnya. Nah, dalam rangkaian hadis Isra Miraj disebutkan Allah mendekat kepada Nabi Muhammad. Ya, dalam ayat itu kan juga disebut ya dalam surat Al-Isra ini. Hatta jaa sidratal muntaha dalam hadis sampai dia datang Rasulullah SAW datang ke Sidratul Muntaha wadan al-Jabbar Rabbul Izzah dan Allah al-Jabbar Rabbul Izzah mendekat ya fatadalla maka Allah turun ya tadalli hatta kana min qaba qausaini au adna hingga ia Allah darinya dekat seujung dua busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, di sini kan Allah mendekat, lalu ada kata tadalla. Nah, tadalla ini sama artinya turun ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita imani ya apa adanya yang disampaikan oleh Allah ya apa namanya seperti itu dan yang lebih harus kita pikirkan itu adalah dampaknya bagi kita ya keimanan kita gitu. Menunjukkan apa namanya Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makhluk yang paling dicintainya. Tidak usah memikirkan cara Allah dekatnya itu turunnya ya nggak usah. Itu nggak perlu ya. Dalam Al-Quran wajah Rabbuka wal malaku sofan sofa dan Rabbmu telah datang dan juga malaikat datang karena kan wawunya atop jadi wajah Rabbuka juga wajah al malaku gitu jadi atopnya ke ja'a juga
Jadi Rabbmu Allah datang dan malaikat pun datang secara berbaris-baris. Nah, kalau sofan-sofannya ini adalah hal ya bagi malak. Secara berbaris-baris dalam keadaan berbaris-baris. Ya, dalam ayat lain hal yang dulu ila an ya'tiyahum ini itian atau ya'ti ya juga sama artinya datang. Tiada nah, hal di sini nafi ya bukan pertanyaan. Karena kalau hal diikuti ila setelahnya itu jadi nafi. Ya, hal yang duruna illa itu ya. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah an ya'tiyahumullah fi zulalin ya. Dan apa malaikat wal malaikat tuh atapnya diakhirkannya pada hari kiamat dalam naungan awan ya dan diputuskanlah perkaranya dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Gitu ya. Ketika Allah turun atau datang atau mendekat kepada hambanya tidak bertentangan dengan Allah di atas arsy. Ini merupakan kekuasaan Allah. Tidak mustahil dan tidak sulit bagi Allah ya sama seperti Allah. Nah, jadi memahami sifat-sifat Allah ini tidak boleh kita mengukur dengan yang ada pada makhluk, pada manusia. Ya, tidak boleh kita menjadikan ya apa namanya standar untuk menilai gitu, mengukur sebetulnya karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, jangan diukur dengan makhluk. Sehingga kan orang-orang yang menolak sifat Allah itu mereka mengukur ya sifat Allah itu atau dalam arti menyamakan, mengkiaskan dengan sifat makhluk sehingga kemudian karena dianggap oh ini sama dengan makhluk, akhirnya mereka tolak. Ya, jadi awalnya itu dari situ. Makanya sebenarnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu dia juga menyamakan dulu terlebih dahulu gitu. Menyamakan dengan makhluk dulu ya, karena kemudian tidak mungkin Allah sama dengan makhluk lalu ditolak. Ya padahal kekeliruan mereka itu dari awal menyamakan dengan makhluk. Kalaulah mereka tidak menyamakan dengan makhluk, maka tidak akan menolak gitu. Ya. Jadi jangan mengukur dengan ukuran standar manusia, sifat manusia gitu ya. Dan juga tidak bertentangan secara bahasa ya, secara keaslian bahasa. Karena dijaga, apalagi bahasa Arab ini kan sangat dijaga dia untuk memahami Quran Sunnah. Tidak bertentangan dengan bahasa, tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya. Tuh, sama seperti Allah mampu menjawab doa para hambanya dalam satu waktu. Ini nggak akan apa namanya terjangkau gitu ya atau tidak mampu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi tidak mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekuasaan apa Allah itu berbeda dari makhluknya, kekuasaannya berbeda dari makhluknya. Ya kalau ukuran manusia itu kan nggak bisa orang misalnya pejabat ya dia nerima keluhan dari rakyatnya, ya dia harus satu-satu kan. Dokter melayani pasien kan harus antri dulu gitu. Tapi Allah ya dalam suatu waktu semua hambanya manusia ini berdoa kepada Allah didengar, semuanya didengar, ya gitu. Itu kekuasaan Allah. Itu tidak mustahil bagi Allah, gitu kan? Berbicara kepada para hambanya di hari kiamat dalam satu waktu. Kita kalau membicara kepada orang lain harus satu-satu dulu. Allah itu bisa berbicara langsung kepada semua hamba. Nah, kata turun di sini tentu dipahami sebagaimana mana zahir dan hakikatnya, yaitu menghadap dari atas ke bawah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, menghadap dari atas ke bawah.
Tidak menuntut harus berpindah. Nah, ini kekeliruan ya pada ahli kalam yang menganggap kalau turun berarti pindah, nggak harus pindah. Ya, yang penting menghadap dari atas ke bawah. Itu makna asli dari turun secara bahasa. Tanpa ada konsekuensi serupa dengan makhluk, tanpa ada perpindahan dan membuat arus menjadi kosong. Artinya Allah tetap di atas aras sembari turun menghadap kepada hambanya. Sebatas itu yang kita pahami dari mana turun, sebagaimana dipahami oleh para ulama Ahlussunnah. Adapun bagaimana tata cara Allah turun, ini yang tidak kita ketahui. Nah, seperti dijelaskan oleh Zakaria ya bin Yahya As-Saji ya wafat tahun 307 Hijriah. Ya, beliau mengatakan al-qaul fi sunnah allati raaitu 'alaiha ashabana 'alal hadis. Perkataan dalam sunnah, ya sunnah ini maksudnya akidah. Akidah karena memang berpegang kepada sunnah. Yang aku lihat para sahabat kami itu ahli hadis yang kami jumpai mereka ya yang mereka berpegang teguh di atasnya ya lakinahum ya adalah bahwa Allah di atas arasnya di langitnya ya Allah Ta'ala ala arsy bisami yaqrubu min khalqihi kaifasya mendekat kepada makhluknya bagaimanapun yang dia kehendaki. Ya, jadi tidak usah meragukan kekuasaan Allah. Allah di atas aras, tinggi di atas, tapi dengan kehendaknya. Artinya kan kalau dengan kehendaknya itu tidak selamanya, tidak setiap saat. Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, Allah mendekat kepada hambanya. Makanya kan tadi di waktu tertentu, yaitu di sepertiga malam kan gitu. Allah turun, Allah mendekat kepada hambanya dengan cara yang dia kehendaki. Tidak bertentangan, tidak menafikan dengan Allah berada di atas aras. Allah tetap berada di atas aras, ya kan? Tapi pada saat yang sama mendekat kepada hamba. Nah, ini juga banyak sekali ya para ulama salaf. Ini Abdullah bin Mubarak yang beliau wafat tahun 181 Hijriah. Ini ulama salafus saleh ya, tabi'in. Pernah ditanya tentang sifat nuzul Allah, turunnya Allah. Muhammad bin Salam berkata, aku bertanya kepada Allah bin Mubarak tentang turun di malam nisfu Sya'ban ya, walaupun dia hadisnya sebenarnya lemah ya tentang di nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif. Faqala Abdullah bin Mubarak berkata, ya dhaif. Nah, ini makanya menolak ya apa namanya? Abdullah bin Mubarak itu menolak pemahaman bahwa Allah turun di nisfu Sya'ban. Pertengahan Sa'ban. Nah, maka benar ya doi wahai yang orang yang kasihan gitu deh. Fikul lailatin yanzil. Allah itu di setiap malam turun. Faqala lahu rajul. Ya, lalu lelaki itu berkata atau ada seorang laki-laki berkata, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil?" Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana dia turun? Nah, ini pertanyaan bagaimana ini tidak boleh. Ya, bahkan kan Imam Malik juga kan sama ditanya ya tentang istiwa, itu kaifa stawa. Ya. Maka alaisa yahlu dalikal makan minhu. Tidakkah tempatnya kosong darinya? Maksudnya di atas arasnya itu jadi kosong gitu karena dia turun. Faqala Abdullah yanzilu kaifasya. Abdullah bin Mubarak menjawab, dia turun sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi nggak usah dipikirin. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk itu. Allah di atas aras, tapi kemudian turun kepada hambanya. Itu ya, yakini saja imani. Tidak perlu kita beranggapan yang tidak ya mengukur dengan pikiran kita. Ya, justru itu menunjukkan kekuasaan Allah. Bukan hal yang mustahil bagi Allah. Kalau bagi makhluk, bagi manusia ya tentu mustahil. Tapi bagi Allah kan tidak. Ya, gitu. Tetapi apa namanya ada apa namanya untuk mendekatkan pemahaman ini tetap apa namanya tidak bertentangan juga dengan akal sehat. Jadi harus dibedakan ya. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Artinya masuk akal.
dengan apa namanya tidak diketahui caranya. Ya, artinya caranya itu tidak dijangkau oleh akal. Itu harus dibedakan. Ya, jadi apa namanya? Kalau misalnya membuat apa kias aula ya. Jadi kalau kita mau membuat dalil ini sebagaimana yang pernah saya share yang dilakukan oleh Imam Ahmad juga ya. Imam Ahmad menggunakan kias aula, analogi apa ya istilahnya itu, yang lebih lagi ya utama lagi. Jadi bukan menyamakan. Ya, kalau mengkiaskan menyamakan secara sejajar itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ingin mendekatkan pemahaman bahwa di manusia juga gitu ya dengan makna tertentunya ada gitu. Nah, apalagi Allah gitu. Itu disebutnya kias aula. Nah, kalau kias aula ini bisa digunakan untuk hujah akidah. Ya, nah ini sebagai dalil akal. Nah, jadi kita tidak menolak dalil akal, ya, tapi dalil akal yang memang sesuai gitu, selaras pemahamannya. Ya, seperti misalnya Imam Ahmad kan di kitab beliau ketika menjelaskan tentang ilmu Allah itu meliputi semuanya ya, sedangkan Allah di atas, kita harus tinggi di atas makhluknya. Beliau memberi perumpamaan seperti apa namanya gelas ya, gelas apa namanya dari eh, yang transparan gitu ya, yang beling apa yang bisa terlihat. Jadi kalau ada sesuatu di dalam gelas itu kan bisa terlihat, ya kan, dengan wadah atau gelas ataupun apa ya yang transparan gitu. Sedangkan kita manusianya kan nggak masuk ke dalam gelas itu, itu di luar gitu, di luar gelas itu, ya kan, tapi bisa melihat yang ada di dalam gelas itu karena memang terlihat terliput transparan semuanya bisa kelihatan. Ya, nah itu makhluk manusia bisa seperti itu. Nah, walillahil masalul a'la. Ya, Allah memiliki sifat yang tinggi, yang lebih tinggi. Jadi apalagi Allah yang kemampuannya, kekuasaannya yang melebihi seluruhnya. Jadi Allah juga sama ya, apa namanya, ilmu Allah meliputi segala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari semua makhluknya. Tapi pada saat yang sama Allah tidak bersama dengan, artinya tidak, zatnya tidak menyatu dengan makhluk. Allah di atas. Allah terpisah dari makhluknya. Seperti hanya tadi manusia yang nggak masuk ke dalam gelas itu. Nah, itu namanya kias aula. Imam Ahmad menggunakan dari itu. Ya, nah, maka di sini misalnya turun, tentang turun juga sama ya. Misalnya orang dia duduk di atas kursi, eh, dia mau mengambil sesuatu ke bawah gitu, misalnya, mengulurkan tangannya kan, dia tetap di atas kursi, tapi dia tangannya itu misalnya atau bagiannya mendekat gitu ya, mengambil sesuatu. Jadi tidak harus dia berpindah dari atas ke bawah, gitu. Ya, tidak harus berpindah. Nah itu pada manusia juga bisa. Artinya sesuai dengan logika yang benar yang saya. Ya diantaranya tadi dengan dalil kiasul aula tadi. Ya, nah lalu perkataan dari Ishak bin Rahaweh ya, atau Ishak bin Ibrahim, wafat tahun 238 Hijriah. Beliau juga pernah ditanya tentang turunnya Allah ya, sifat turun. Dia berkata ke apa, Amir ya, Abdullah bin Taib berkata kepadaku ya, kata Ishak bin Ibrahim, ya Aba Yakub hadal hadis alladhi tarwihi an Rasulillah. Wa ya Aba Yakub, kunyah dari Ishak bin Ibrahim,
Hadis yang kamu riwayatkan dari Rasulullah ini yaitu yang zilu rabbuna kullain ila sami dunya kaifa yanzilu. Nah, ini juga sama dia. Bertanya kaifa ya. Qultu a'azzallahul amir ya semoga Allah apa namanya memuliakan sang amir la yuqal li amir rabbi kaifa. Ini diajarkan. Ya, tidak boleh dikatakan, tidak ditanyakan untuk urusan Rob itu bagaimana. Jadi jangan bertanya bagaimana. Ini semuanya sepakat, ya sejalan gitu. Ya bahwa bertanya bagaimana itu nggak boleh, karena itu udah di luar jangkauan kita, bukan bukan taklid kita gitu. Kita tidak dibebani untuk itu. Ya dari perkataan Abdullah bin Mubarak tadi kemudian Ishaq bin Rohawe terus Imam Malik ya ketika ditanya kaifastawa ya al istiwa maklum atau ghairu majhul atau ghair maqul ya apa al apa al istiwa maklum atau ghair majhul wal kaifu ghairu maqul atau majhul dalam dalam redaksi lain. Ya, tetapi kata beliau inna mayanzilu bila kaib, tapi dia turun tanpa diketahui bagaimana. Jadi bila kaib itu maknanya tanpa diketahui bagaimananya. Begitu ya. Nah, lalu ini juga perkataan Ishaq bin Rohawi juga ya, ketika ditanya tentang nuzul apakah dia sahih atau tidak, dia menjawab iya ya. Itu Ba'du kuwa di Abdillah salah seorang panglima ya, Panglima Abdullah bertanya, wahai Aba Yakub, apakah engkau meyakini bahwa turun setiap malam? Ia menjawab iya. Bagaimana dia turun? Ini juga bertanya bagaimana. Maka Ishak berkata kepadanya, tetapkanlah di atas hingga aku menjelaskan kepadamu tentang turun. Ya asbithu fauq hatta asifal akan nuzul. Ini jelas. Ini bantahan juga. Jahmiyah kan tidak menetapkan Allah di atas makhluknya. Ya, sedangkan orang yang bertanya bagaimana bagaimana ini sebenarnya terpengaruh oleh ahli kalam, terpengaruh oleh Jahmiyah itu. Karena tujuannya dari bertanya bagaimana kan akhirnya menolak. Ya, maka kata Ishaq bin Rawe, tetapkan dulu Allah di atas. Baru aku akan jelaskan turun. Karena ya turun itu kan di atas. Kalau kamu tidak meyakini Allah di atas, bagaimana turun gitu? Ya, gitu. Faqala rajul usbitu. Lelaki itu berkata, aku menetapkannya fauqa di atas. Maka Ishaq bin Rawi kemudian berkata, ya Allah berfirman, wa ja'a rabbuka wa malaku sofan sofa. Faqala al-amir Abdullah, ya Aba Yakub, hada yaumal qiyamah. Ini hari kiamat. Faqala Ishaq, azallahu al-amir wa man yaju yaumal qiyamah man yamna'ul yaum. Ya, kata Amir itu, wahai Abu Yakub, ini kan hari kiamat ya, wajah Arabuka wal malak itu kan memang hari kiamat turun gitu ya Allah pada hari kiamat. Ya lalu kata Ishak, semoga Allah memuliakan Amir. Ya siapa yang mampu untuk datang pada hari kiamat, ya maka siapa yang menghalanginya untuk bisa datang hari ini. Jadi Allah datang di hari kiamat juga setiap malam. Makanya tadi makna turun dengan datang ini sama. Ya, jadi datang artinya mendekat. Makanya itu sama ya. Makna mendekat, turun, ya datang kepada hambanya itu sama. Makanya Ishaq bin Rohawa ini menyamakan sifat turunnya Allah di setiap malam tuh yang zilu rabbuna itu dengan datang. Ya, ini sebagaimana dinukil oleh Imam Syekhul Islam ya Abu Usman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis ya halaman 193 194. Ya, ini beliau wafat tahun
449 ya kalau tidak salah. Suaranya terputus. Terputus. Yang lain mendengar jelas? Jelas. Yang lain mungkin sinyal antum ya yang terputus ya. Nah itu ya, jadi itu juga kita berujukan yang penting ya kita tuh salah bahasa bil hadis itu ya tentu masanya jauh ya sebelum Taimiyah ya sebelum ulama-ulama kontemporer. Jadi kita perlu mengetahui ya belajar lebih jelas rujukannya. Nah, lalu Fudail bin Iyad ya wafat tahun 180 Hijriah juga berkata idza qala lakal jahmi ya apabila seorang Jahmiyah berkata kepadamu ana la umin birobin yazulu an makani. Nah ini aku tidak beriman kepada Rob yang berpindah dari tempatnya. Kan itu tadi dia keliru di dalam memahami, ya kan, lalu menolak, kan gitu. Mu'attilah ya, orang-orang yang mengingkari menolak sifat-sifat Allah itu dia keliru dalam memahami sifat itu, ya lalu menolaknya karena alasan pemahaman dia. Padahal luruskan, benarkan dulu pemahaman terhadap sifat-sifat Allah itu, ya kan, sehingga tidak ada kerancuan untuk menetapkan. Gitu. Jadi mereka tadi ya menyangka bahwa Allah berpindah dari tempat memastikan dan memikir-mikirkan itu. Jadi kalau dikatakan Allah turun berarti berpindah dari tempat. Makanya dia tidak mau mengimaninya. Ya, maka fakul anta, maka katakan ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha. Ya, saya beriman kepada Rob yang dia berbuat sesuai kehendaknya. Ya, dia mau turun, mau datang, ya, mau mendekat kepada hambanya, apapun yang dia lakukan itu adalah perbuatan dia yang maha kuasa. Melakukan apa saja yang dia kehendaki. Fa'alu lima yurid itu justru menunjukkan kekuasaan Allah. Ya kan, menunjukkan kehebatan Allah. Ya, jadi orang-orang yang kemudian menolak, mengingkari sifat-sifat Allah itu mereka sebetulnya tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan sebagaimana mestinya. Mengagungkan Allah dengan sifat-sifat yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang sangat agung. Ya, mereka memikir-mikirkan dengan pikirannya yang terbatas, ya berprasangka prasangka yang kurang, yang lemah, ya sehingga mereka menolak. Padahal Allah itu sangat jauh, sangat berbeda dari anggapan mereka. Ya. Nah, kemudian dekat dengan sifatnya. Kalau tadi kan dekat dengan zatnya ya. Nah, dekat dengan sifat tadi yang sebagaimana sudah disampaikan dalam bagannya. Jadi ada yang secara umum ya berupa ilmu, peliputan, dan penguasaannya. Dan dekat secara khusus dengan memberi perhatian khusus kepada hamba pilihan. Ya, dekat secara umum ya ini kepada seluruh makhluknya. Ini banyak di dalam Al-Quran seperti yang sudah kita sebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya, aqrabu apa min hablil warid ya. Juga ke sifat kebersamaan itu di surat Al-Mujadilah itu ya apa namanya Mayakunu minajwa itu salah satu ini warabiu orang satu inilah wa sarisum sarisum wa huwa ma'hum aina makanu kan. Nah itu kalau kita baca secara lengkap ya ayat itu dari awal itu kan sedang berbicara tentang ilmu ya tidakkah kamu perhatikan bahwa sunnah Allah mengetahui kan gitu ya alam tara anallah ya alamu gitu ma fis samawati wa fil ard itu kan sedang berbicara dengan tentang ilmu makanya
Masih terkait ketika disebut wa huwa ma'ahum aina makanu, ya. Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada, ya. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Ya, sungguhnya Allah Maha mengetahui, ilmu lagi di akhir. Sehingga ma'iyah di situ adalah ilmu. Makanya ini penting ketika kita memahami ayat itu membaca secara utuh ayat itu. Lihat siakul kalam ya konteksnya. Ya, nah, dari siakul kalam, dari memahami secara utuh ayat, bahkan kemudian menggabungkan dengan ayat-ayat lain gitu ya, juga terkadang dengan ada asbabun nuzul dan sebagainya sehingga melahirkan pemahaman yang jelas, yang kuat. Nah, itulah yang disebut mana zohir. Jadi mana zohir itu bukan sebatas lihat kata ini lalu disebut enggak, ini kekeliruan mereka. Disangkanya oh ini aluzoh ini apa diterlep gitu ya, orang-orang yang nggak paham konteks dan sebagainya. Itu mereka dengan cibiran-cibiran yang merendahkan, ya disebut aluzohir gitu ya. Disangkanya nggak paham konteks kalimat. Nah, ini keliru. Keliru ya. Jadi yang disebut dengan kita memahami ayat ya, nas itu dengan zohir artinya makna yang kuat, yang jelas. Zohir itu kan jelas. Jelas itu dihasilkan dari mana? Dari pemahaman yang utuh terhadap ayat. Ya, dari konteksnya dari siakul kalam, ya sehingga melahirkan pemahaman yang jelas. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh lagi ya. Lalu mereka menyangka mereka lah yang paham terhadap makosid ya, maksud tujuan yang lebih jauh, paham konteks. Jadi lalu dibuatlah istilah, oh ini orang-orang tekstual, sedangkan mereka orang-orang kontekstual. Ini nggak benar. Istilah tekstual, kontekstual itu nggak tepat digunakan untuk menyebut ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan kita harus memahami ya nas-nas itu dengan zohir, dengan mana zohir, artinya makna yang kuat yang ditunjuki. Yang nggak tepat disebut tekstual lalu apa namanya dibenturkan dengan kontekstual. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Makanya diantaranya memahami ini maksud ma'iyah ini adalah ilmu. Ini bukan takwil. Ya, kalau takwil itu kan dia apa? Memalingkan dari mana kuat kepada mana lemah. Itu takwil. Kita nggak boleh mentakwil itu kan nggak boleh kita memalingkan dari makna yang kuat, makna yang logik kepada makna yang lemah. Diperbolehkan ya itu kalau ada nas-nas lain ya gitu yang apa namanya yang tidak mungkin ditetapkan secara hakikatnya ya itu yang tidak mungkin ditetapkan ya kata tidak mungkin ditetapkan itu kan pada hal-hal yang memang dijangkau oleh pengetahuan manusia. Kalau Allah ini kan tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan akal manusia sehingga tahu dari mana dia hal itu tidak mungkin sehingga harus ditawil gitu. Ya kalau misalnya dikatakan dalam apa balago misalnya ada majas ya apa namanya saya melihat singa sedang berorasi. Nah itu kan nggak mungkin dimaknai singa beneran karena singa nggak bisa berorasi nggak bisa bicara. Kita dari mana bisa mengatakan tidak mungkin? Tidak mungkin singa singa beneran ya bisa berorasi. Dari mana? Karena kita tahu yang namanya singa itu hewan, ya kan? Barulah itu harus ditawil, harus dialihkan kepada makna yang majas.
Ya, nah kalau ketika dinisbatkan kepada Allah, dari mana kita tidak tahu itu tidak mungkin bagi Allah? Itu hanya anggapan-anggapan saja sehingga ya alasan anggapan-anggapan yang lemah seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mentakwil sifat Allah. Ya, kalau ditetapkan Allah punya wajah, punya tangan, lalu orang hanya anggapan saja, oh itu berarti sama dengan makhluk gitu. Sehingga ditawil. Itu kan hanya anggapan. Itu hanya anggapan yang lemah yang sebetulnya tidak tahu, tidak menguasai hakikat tentang Allah. Ya maka tetapkan apa adanya. Gitu, tetapkan apa adanya. Nah, itulah mengapa kita katakan tidak boleh mentawil dalam sifat-sifat Allah ini. Ya, karena tadi tidak ada hal-hal yang kemudian membolehkan untuk mentawil. Ya kan? Tidak ada yang menjadi dalil yang kuat untuk mentawil. Dan satu sama lain ayat-ayat itu tidak bertentangan. Allah mengatakan wajah Allah, tangan Allah. Lalu di ayat lain Allah tidak sama dengan makhluk. Jangan kemudian ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul kufuwan ahad. Allah tidak ada satupun yang sama dengan Allah yang dari makhluknya itu lalu dibenturkan seakan-akan bertentangan ayat ini ketika disebut tangan Allah wajah Allah. Kalau disebut tangan Allah wajah Allah berarti bertentangan itu dibenturkan dengan ayat. Padahal ayat itu tidak bertentangan. Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi pada saat yang sama Allah juga memiliki tangan, memiliki wajah. Yang ketika disebut Allah memiliki tangan, memiliki wajah, tidak sama dengan makhluk. Justru itulah kita memahami itu secara utuh ya melakukan kompromi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jangan menganggap bahwa ayat-ayat ini jadi bertentangan. Begitu ya. Jadi ma'iyah di sini diartikan ilmu itu bukan takwil, tapi memang adalah makna yang zahir, yang hakikat, yang kuat dipahami dari itu. Karena yang namanya kebersamaan tuh nggak harus ada selalu secara fisik, ya. Tidak harus dengan zatnya gitu ya ada di mana-mana, nggak harus begitu. Karena Allah itu tadi bisa meliputi semuanya, mengetahui semuanya. Bahkan kepada hamba-hambanya yang khusus Allah memberikan perhatian, penjagaan itu adalah disebut bersama. Begitu. Nah, Tabari menjelaskan bahwa ma'akum aina ma kuntum yaqul wa huwa syahidun lakum ayuhan nas. Menyaksikan kalian wahai manusia aina ma kuntum ya'lamukum. Dimanapun kalian berada dia mengetahui. Jadi ma'iyah di sini ilmu. Wa ya'lamu a'malakum mengetahui perbuatan kalian wa mutaqallibakum wa mathwakum tempat usaha dan tempat tinggal kalian wa huwa ala arsyihi fawqa samawati sabi dan dia di atas arsy-Nya di atas langit-langitnya yang tujuh. Itu At-Tabari itu menjelaskan dalam tafsir. Nah, sedangkan dekat secara khusus memberi perhatian ya khusus kepada hamba pilihannya ini mana kebersamaan ma'iyah ya khas ya Allah secara khusus. Ya, seperti misalnya innallaha ma'as-sabirin ya. Lalu ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar ya, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ma'a di situ kebersamaan secara khusus ya. Lalu la takhofa ya innallaha ma'akuma asma'u wa ara. Innallah ma'akuma ya Allah bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ya, lalu dia Nabi Musa berkata tidak akan pernah ya, kalla ya. Inna Rabbi ma'iyya sayahdin. Inna Rabbi ma'iyya, sesungguhnya Allah bersamaku. Nah, Tabari menjelaskan ini yang ma'iyah khusus ini, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya penafsirannya adalah
Sesungguhnya Allah yang menolongnya, yang membantunya dan ridho kepada perbuatannya. Seperti perkataan seseorang, lakukanlah ini wahai fulan, dan aku bersamamu. Yakni sungguhnya aku menolongmu atas pekerjaanmu itu dan membantu. Ya, jadi itu mana mayat. Ya, nah lalu ini masih terkait dengan sifat-sifatnya. Di sini beliau menyebutnya secara umum. Ya, jadi Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat ya, walau asmaul husna was sifatul ula, ya, sifat-sifat yang tinggi. Lam yazal bijami sifatihi wa asma'ihi. Allah senantiasa ya dengan seluruh sifat-sifatnya itu dan nama-namanya ya. Ta'ala antakuna sifatu makhluqah. Allah Maha Tinggi, tidak mungkin sifat-sifatnya itu diciptakan dan nama-namanya itu diadakan secara baru. Ya, jadi di sini beliau menyebut secara umum tentang sifat-sifat, tapi nanti setelah itu menyebutkan secara spesifik lagi sifat tentang berbicara ya setelah itu. Itu yang terakhir dari pembahasan sifat. Nah, di sini perlu dikaji ya beberapa poin ya. Di sini saya jelaskan nama-nama yang baik. Ini penetapan secara global, secara umum bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik ya. Seluruh namanya baik, bahkan yang paling baik. Karena husna itu kan isim takdir ya dari kata hasana, paling baik. Ya sebagaimana dalam ayat ya, wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ini banyak ya ayat yang menyebut tentang asmaul husna. Nah, lalu dalam ayat surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ilhad, menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sezau nama kanu ya'malu, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kita perlu tahu juga makna yulhidun, ilhad. Karena ini kan kaitannya dengan nama ya dan sifat Allah. Nah, dilarang ilhad. Nah, ilhad itu secara mudahnya diartikan penyelewengan, gitu, penyimpangan dalam nama-namanya. Nah, secara bahasa makna ilhad misalnya dijelaskan oleh Muhammad Thayyib bin Asyur ya dalam kitab tafsirnya Ta'rif wa Tanwir, ilhad itu mail an wasati syai' ila janibi. Condong dari tengah sesuatu ke pinggirnya. Ya, ilhad dalam agama Allah namanya menentang dan menyimpang darinya. Ya, dan juga oleh Ibnu Faris ya dijelaskan dalam jam ya Maqais Lughah. Lam, ha dan dal ya hada itu adalah suatu akar kata yang menunjukkan apa condong ya ataupun menyeleweng ya dari keistiqomahan dari sesuatu yang lurus ya artinya dia menyimpang menyeleweng dari kebenaran. Makanya lahat liang lahat ya kuburan itu disebut lahat. Kenapa? Karena condong dari salah satu sisinya kepada salah satu dari dua pinggir kuburan itu. Makanya disebut lahat. Nah, apa makna ilhad dalam nama Allah itu? Dijelaskan oleh At-Tabari ya. Adalah orang-orang musyrik ya. Ilhad mereka dalam nama adalah bahwa mereka menyelewengkan dari yang semestinya. Misalnya mereka menamai ya dengannya Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Nama-namahi dan mengurang-uranginya. Misalnya mereka menggunakan kata lata yang diambil dari nama Allah. Lata itu kan dari nama Allah, lalu digunakan untuk berhala. Lalu Uzza, Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz, dipakai buat berhala. Gitu.
Nah itu ilhad, bagian dari ilhad. Nah tetapi bukan hanya itu, mana ilhad itu? Nah, kita menetapkan nama Allah sekaligus makna yang terkandung di dalamnya, karena nama itu kan ada kandungan mananya, mengandung sifat. Termasuk ilhad adalah menafikan nama-nama Allah. Jadi mereka tidak mau menetapkannya. Seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, mereka menganggap bahwa nama isim berbeda dengan yang diberi nama atau musamma. Sehingga dinafikan gitu ya, karena khawatir menyekutukan Allah. Jadi disangkanya itu hal yang berbeda ya, sehingga Allah jadi tidak satu gitu, banyak. Ini menyekutukan Allah. Nah, itu kan keliru. Padahal nama itu tiada lain menunjukkan zat yang dinamai. Jadi eh, jadi ismun itu ainun musamma. Ya, nama itu ya adalah itu juga gitu ya, bukan hal yang berbeda dari yang diberi nama. Ketika Allah diberi nama-namanya yang banyak, kan Allahnya tetap satu. Tidak menunjukkan Allah banyak kan gitu. Itu kan sangat mudah dipahami. Ya, cuman karena pikiran mereka sudah banyak dipenuhi oleh kerancuan, akhirnya hal-hal yang mudah dipahami itu jadi sulit, jadi rumit. Ya, jadi tidak ada perbedaan yang berkonsekuensi menyebutkan Allah. Nah, oleh karena itu ini juga banyak ya dibahas oleh para ulama sunnah ya, pegang kepada akidah salaf ini. Mereka banyak membahas tentang ismu dan musamma itu. Ya, misalnya Asma'i ya mengatakan idza sami'tahu yaqul, bila kamu mendengar seseorang mengatakan al ismu ghair musamma, nama itu bukan yang dinamai, fahkum au qal, maka hukumilah ya. Atau dia berkata fasyad alaihi, saksikanlah bizandaqo, dia itu orang zindik, munafik. Ya, karena itu tadi kebidahan. Ya, jadi menolak nama-nama Allah, tidak mau menetapkannya. Nah, juga termasuk ilhad menetapkan nama tetapi menafikan kandungan. Kalau tadi nama saya ditolak, tidak mau ditetapkan. Itu Jahmiyah karena nanti ada perbedaan ya antara Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah itu mereka nama-namanya menolak. Nah, kalau Mu'tazilah itu mereka nama-nama tidak ditolak, ditetapkan hanya sifatnya. Jadi semua nama itu tidak menunjukkan sifat kalau kata Mu'tazilah. Jadi tertujunya itu ke zat semua gitu, nggak ada sifat. Ya, jadi mereka juga mengatakan Allah itu Al-Alim, ya Al-Basir, As-Sami. Tapi Al-Alimnya itu, Al-Basir, As-Sami itu tertuju kepada zat, tidak mengandung sifat. Menurut Mu'tazilah. Seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Jadi mereka menetapkan bahwa Allah Al-Alim, tetapi tidak menunjukkan memiliki sifat ilmu. Makanya alimun bila ilmin, gitu. Basirun bila basor. Ya, nama-nama itu menurut mereka ditunjukkan kepada zat saja, tidak mungkin bersifat, sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah. Padahal nama-nama itu sudah otomatis terkandung di dalamnya sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, ya Al-Alim, ya berarti kan sudah otomatis mengandung sifat Allah yang memiliki ilmu. Jadi ketika apa disebut Alim, Allah, nama Allah Al-Alim itu menunjukkan zat sekaligus sifatnya. Nah, sifat itu kan melekat pada zat, bukan sesuatu di luar zat. Ini orang-orang yang menolak ya sifat-sifat Allah itu kan menyangka kalau ditetapkan sifat berarti berbilang gitu. Berarti jadi banyak. Padahal sifat itu melekat pada zat, tidak menunjukkan berbilang. Nah, setiap nama menunjukkan sifat, tapi tidak semua sifat Allah diambil sebagai nama ya. Karena kalau nama itu kan harus menunjukkan keseluruhan zatnya. Ya, jadi misalnya Allah memiliki sifat cinta, mahabbah, ridho, benci. Nah, tapi tidak boleh dinamai Allah muhib gitu, atau rodi atau kari. Gitu. Jadi tidak diambil sebagai nama.
Nah, nama ini ada yang diberitahukan, ada yang tidak. Ya, jadi tidak terbatas ya. Makanya yang disebut 99 Asmaul Husna itu bukan pembatasan. Karena sebagaimana dalam hadis doa ya, doa Nabi pernah berdoa kan. Itu di antara doa itu as'aluka bikulli ismin huwalak ya samaita bi nafsak. Ya, aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki, ya. Yang kau namai terhadap dirimu, kau ajarkan kepada seorang makhlukmu, kau turunkan dalam kitabmu, atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, artinya menunjukkan nama-nama Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang tidak Allah ajarkan. Nah, ini makanya dijelaskan oleh para ulama ya ketika mereka menjelaskan hadis Allah memiliki 99 nama, ya itu bukan pembatasan. Siapa yang ahsoha menghitungnya maka dia masuk. Maksudnya menjaganya. Menjaga itu menjaga keimanan terhadapnya ya. Kemudian juga berpengaruh kepada amal soleh ya, dari nama-nama itu. Ya, jadi ahsoha itu hafizah menjaganya. Itu adalah tafsiran yang paling kuat seperti dijelaskan oleh para ulama ya. Imam Nawawi juga menjelaskan itu bukan pembatasan dan Imam Nawawi juga mengatakan tadi ya bahwa ahsoha itu yang paling kuat maknanya adalah hafidhah karena terdapat dalam riwayat lain. Ya, sifat Allah yang tinggi ya sifatul ula ya tadi disebut oleh Al-Qairwani sebagaimana dalam ayat ya walahun matharul a'la. Ya, lalu senantiasa ya dengan sifat dan namanya ya kata beliau tidak diciptakan, tidak diadakan secara baru. Nah, ini menunjukkan sifat dan nama itu selalu melekat dengan Allah ya, bukan sesuatu yang terpisah. Atau tadinya tidak ada lalu diadakan secara baru atau diciptakan. Ini sebagai bantahan bagi Jahmiyah yang menganggap bahwa nama dan sifat Allah sesuatu yang berbeda dari zat Allah. Padahal Allah itu ada bersama nama-nama dan sifatnya yang tidak bertentangan dengan keesaan Allah. Nah, pernyataan ini beliau ini tidak berarti menafikan adanya sifat perbuatan yang dilakukan sesuai kehendaknya. Nah, ini yang menjadi rancu ya tentang salah perbuatan ini. Ya, jadi ini perlu apa namanya ketelitian ya kita dalam memahaminya. Jadi sifat Allah itu kan selalu melekat ya, ada ya pada Allah sejak azali gitu ya. Jadi tidak pernah sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada gitu. Itu kan disebut muhdasa tadi itu. Jadi selalu melekat. Nah, tapi tidak berarti menafikan adanya sifat perbuatan. Nah, kalau yang namanya perbuatan itu kan dilakukan sesuai kehendak. Jadi nggak selalu dilakukan ya. Kalau Allah berkehendak kalau melakukan, kalau tidak berkehendak tidak melakukan. Ya. Kalau berkehendak tidak melakukan maka Allah tidak melakukan. Dan di sini tidak dipahami bahwa Al-Qairwani menafikan sifat Allah, perbuatan Allah tidak. Ya, karena apa namanya dilihat secara asal ya dari perbuatan itu. Karena perbuatan itu juga apa selalu melekat dengan Allah. Allah itu selalu berbuat. Makanya fa'alul lima yurid gitu. Jadi sifat perbuatannya sendiri secara asal Allah berbuatnya itu melekat. Tidak pernah sebelumnya tidak berbuat secara umum ya, secara mutlak. Jadi perbuatan secara mutlak. Bukan satuannya. Nah, kalau satuannya ya ada jeda gitu ya. Allah ketika melakukan maka melakukan. Gitu. Jadi ini tidak bertentangan. Nah, makanya ini penting memahami sifat-sifat Allah ini. Makanya dibagi tiga ya. Ini sudah saya share juga ya gambarnya.
Nah, jadi sifat Allah itu kan ada tiga macam, ada zatiyah, ya, fi'liyah dan zatiyah fi'liyah. Gitu. Zatiyah itu sifat yang senantiasa melekat dengan Allah, ya, tidak terkait dengan kehendaknya. Jadi selalu melekat, tidak terkait dengan kehendak. Yaitu seperti hidup, berilmu, berkuasa dan lain-lain. Yang namanya hidup itu ya selalu gitu melekat. Tidak terkait dengan Allah berkehendak hidup, hidup maka hidup. Kalau Allah tidak berkehendak hidup, Allah tidak hidup kan tidak. Karena lawannya itu kan hidup berarti mati. Itu mustahil. Berilmu nggak terkait dengan kehendak. Ya, Allah berkehendak untuk berilmu, Allah berkehendak tidak selalu berilmu. Karena kalau tidak berilmu berarti lawannya apa? Bodoh, tidak mungkin. Allah berkuasa selalu, ya kan? Tidak terkait dengan kehendak. Karena lawan dari berkuasa lemah gitu kan? Tidak tidak memiliki kekuasaan. Gitu. Itu yang disebut sifat zatiah. Jadi tidak terkait dengan kehendak. Nah, ada sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah ini terkait dengan kehendak. Disebut juga sifat ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu kan pilihan. Seperti beristiwa di atas aras. Ya, jadi apa tinggi atau meninggi di atas aras. Karena kan kata istiwa di atas aras itu dilakukan oleh Allah ketika sudah menciptakan aras. Ketika arasnya belum tercipta, ya berarti kan belum beristiwa di atas aras. Itu berarti dilakukan sesuai kehendak. Ini perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah kan bukan makhluk, bukan makhluk, ya. Tapi lahir dari kehendaknya, bukan diciptakan, ya, bukan diciptakan. Perbuatan itu tidak diciptakan, tapi lahir dari kehendak Allah, ya. Makanya kalau misalnya tadi ya menciptakan aras, menciptakan manusia. Sebelumnya kan belum menciptakan, lalu menciptakan kan begitu. Ada saatnya belum menciptakan kan gitu. Lalu menciptakan. Ya, nah kalau ciptaannya betul itu makhluk, tapi kalau perbuatan Allahnya bukan makhluk. Nah, tetapi apa namanya secara sifat asalnya itu azali seperti tadi Allah sudah maha berkuasa, Allah sudah maha berbuat. Ya, tidak pernah misalnya sebelumnya Allah tidak mampu gitu ya melakukan lalu mampu tidak. Allah selalu mampu gitu kan. Selalu memiliki kekuasaan. Turun ke langit terdekat di sepertiga malam terakhir, marah dan datang pada hari kiamat, ridho dan lain-lain. Sifat ini tidak bisa dikatakan diadakan secara baru atau diciptakan, karena memang secara jenisnya sejak azali. Allah memiliki dapat melakukan apa saja yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Nah, Al-Qayrawani pun telah menegaskan adanya sifat ini dalam perkataannya ini di kitab lainnya Al-Jami wa annahu yaji'u yaumal qiyamah ba'da an lam yakun ja'iyan. Dan bahwa ia datang pada hari kiamat setelah sebelumnya tidak datang. Sebelumnya kan tidak datang, lalu Allah datang. Gitu kan. Itu yang disebut sifat benar. Para ahli kalam ini kan menolak. Jadi menurut mereka perbuatan Allah itu sejak azali aja gitu. Jadi sekarang ini Allah tuh jadi tidak apa namanya tidak berbuat apa-apa, diam gitu. Jadi menurut mereka azali sehingga sekarang itu berjalan secara otomatis saja. Ya, nah itu kan tentu bertentangan dengan kekuasaan Allah ya, dengan kehendak Allah. Allah Maha berkehendak ya apa namanya kapanpun yang ia mau, maka itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga gabungan ya zatnya pilih maksudnya dari segi macam naunya itu qadim azali, tapi dari segi satuannya itu sesuai kehendak. Misalnya berbicara secara macam jenisnya Allah kan
sudah maha bicara ya, tidak pernah misalnya Allah nggak mampu berbicara lalu berubah jadi mampu bicara, kan nggak begitu. Allah senantiasa maha bicara. Tapi satuannya ya, Allah berbicara kepada para nabinya atau mengatakan kun gitu ya, fayakun. Itu kan sebelumnya belum mengatakan itu lalu mengatakan itu. Jadi pernah belum ada sebelumnya gitu, secara satuan. Nah, itulah yang disebut sifat zatia fi'liyah. Jadi secara eh, jenisnya Allah sudah maha bicara, tidak pernah didahului oleh ketidakmampuan bicara. Ya, tapi satuannya Allah dalam berbicara itu apa namanya, tidak azali, tapi tadi ya, sesuai dengan rentang waktu. Ada urutan, itu ada urutannya ya. Nah, makanya ini dikaitkan dengan kehendak kita, aradna an naqula lahu gitu. Jadi Allah, kalau Allah berkehendak untuk berkata kun fayakun. Ya, makanya para ulama salafus saleh dalam memahami berbicaranya Allah itu lam yazal mutakalliman idza syaa. Allah itu senantiasa sejak ajal maha bicara. Nah, ini secara naunya tadi, jenisnya. Allah sudah maha bicara sejak awal, tidak pernah didahului oleh ketidakmampuan untuk berbicara. Tetapi untuk berbicaranya idza syaa, apabila dia berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak untuk bicara, dia bicara. Kalau Allah berkehendak tidak bicara, maka dia tidak bicara, begitu. Satuannya. Ya, wala naqul, dan kami tidak mengatakan innahu kana wala yatakalam hatta khalaqal kalam. Ya, dia sesungguhnya dia ada dan tidak berbicara hingga ia menciptakan perkataan. Nah, ini kan perkataannya Jahmiyah Mu'tazilah yang kemudian muncul Quran itu makhluk tuh dari sana. Ya, padahal dia adalah firman Al-Quran, itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Begitu ya. Sampai di situ ya udah setengah 10 lewat sedikit. Nanti tentang masalah berbicara ini dibahas ya di pembahasan berikutnya, ini cukup panjang. Sampai di situ kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, insya Allah sudah jelas ya, mudah-mudahan pahami. Kalau udah paham, udah jelas kan, bukan untuk diperdebatkan ya, tapi untuk kita pegang teguh ya, kita yakini dan apa namanya, kuat ya, menetap di dalam hati kita sehingga berdampak kepada amal soleh. Yang itu tidak itu keimanan itu. Syukran ala itimamikum. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.